Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Alhamdulillah, sekarang saya akan buka kembali praktek dan konsultasi yang langsung tatap muka di alamat yang baru yang ada di bawah ini. Dan bagi yang mau daftar, hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan mulai tanggal 13 Maret 2023, hari Senin, sampai hari Kamis, saya akan buka setiap pukul 2 siang sampai pukul 9 malam. Jadi bagi para sahabat IMP atau saudara-saudara saya yang ingin berkunjung, berobat, tinggal datang saja langsung ke alamat yang di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Untuk semua sahabat dan saudara-saudara saya yang dari jauh, yang ingin berkonsultasi dan pengobatan jarak jauh, bisa langsung daftar ke nomor yang ada di bawah ini. Buka setiap hari Senin sampai Sabtu dari mulai jam 9 sampai pukul 3 sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang tema permintaan dari sahabat IMP, yaitu misteri bangsa Nisnas, makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, bahwa sebelum Allah menciptakan manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam, ternyata sudah ada makhluk yang disebut dengan bangsa Nisnas. Makhluk itu adalah manusia karena mempunyai darah. Bangsa Nisnas berdampingan dengan golongan jin. Golongan jin itu tidak mempunyai darah, tetapi bangsa Nisnas mempunyai darah. Karena bangsa Nisnas itu Allah ciptakan sebelum adanya orde manusia. Bangsa Nisnas dulu adalah makhluk yang memang tinggi besar. Seluruh tubuhnya menyerupai manusia, tetapi ada perbedaan, yaitu bangsa Nisnas mempunyai sayap, dan ada juga sebagian yang mempunyai tanduk seperti sapi, sesuai yang tertera di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Bangsa Nisnas hidup sebelum adanya manusia dengan peradaban yang serba canggih. Padahal dulu itu, di saat dunia ini dikuasai oleh bangsa Nisnas, sangat sepi, sangat lapang, belum ada apa-apa. Tetapi dengan adanya bangsa Nisnas, akhirnya dunia ini maju, canggih, melebihi kecanggihannya di zaman sekarang. Bisa juga menciptakan pembangkit tenaga listrik. Bahkan pada saat itu bangsa Nisnas bisa membangun dan menciptakan pesawat UFO. Bangsa Nisnas Allah ciptakan sebanyak 1.810.000 makhluk, yang dimana beliau adalah yang ditugaskan oleh Allah untuk menumpas kejahatan, kezaliman, dan menumpas pertumpahan darah. Golongan bangsa jin tidak mempunyai darah. Lalu bangsa Nisnas itu melawan kezaliman dengan menumpas pertumpahan darah kepada siapa? Ternyata selain dari bangsa Nisnas, ada juga makhluk yang disebut dengan manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam dilahirkan, yang disebut dengan bangsa Palak. Bangsa Palak itu mempunyai seorang pemimpin yang disebut dengan ular palak. Ular palak yang takut akan kekuasaan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa Nisnas untuk memberantas kezaliman dan menumpas kebatilan pada saat itu. Bangsa Palak dan bangsa Nisnas barengan dengan bangsa jin itu sudah hidup di jutaan tahun yang lalu. Bahkan sampai sekarang bangsa Nisnas itu abadi. Tidak ada yang sirna, tidak ada yang meninggal.
termasuk bangsa Falak juga masih ada yang abadi satu, yaitu ular Falak, yang sesuai tercantum di dalam kitab Miftahul Asror. Miftahul Asror itu di dalam bab 28 menerangkan bahwa ular Falak akan tumbuh menjadi besar, bahkan lebih besar dari setengahnya bumi, dan akan muncul di saat manusia-manusia turunan Adam sudah hilang akal sehatnya. Karena sekarang saja kita sudah bisa melihat ya, banyaknya pengikisan akhlak terhadap manusia yang memang sudah tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Nah, nanti Allah akan memberikan kuasa kepada ular Falak untuk bisa muncul ke muka bumi ini, merusak orang-orang yang akhlaknya sudah tidak ada. Dan bangsa Nisnas akan muncul juga ke muka bumi ini di saat barengan dengan turunnya Imam Mahdi atau Satria Piningit. Dan sekarang di mana bangsa Nisnas itu berada? Pada waktu itu bangsa Nisnas lari ke pegunungan, ke dasar lautan, dan ke salah satu hutan yang ada di Indonesia sekarang. Makanya suka ada ya sesekali gitu orang melihat ada makhluk yang aneh. Contoh misalkan di laut atau di gunung atau di salah satu hutan. Nah, itu adalah sisa-sisa dari bangsa Nisnas yang masih ada, yang nanti akan diciptakan oleh Allah, diberi tugas untuk bisa membantu kaum muslimin, kaum muslimat yang mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang ular Falak itu tercantum di dalam kitab Miftahul Asror, dan untuk bangsa Nisnas itu tercantum di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Di mana nanti bangsa Nisnas dan ular Falak itu akan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muncul di muka bumi ini. Ular Falak akan bisa memberantas orang-orang yang sudah tidak mempunyai keimanan. Dan bangsa Nisnas akan membantu orang-orang yang mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah untuk bisa menumpas kejahatan. Bangsa Nisnas dan ular Falak beda halnya dengan Yajud Majud yang nanti akan datang ke muka bumi ini, muncul saat detik-detik hari kiamat. Kalau itu terlalu jauh. Makanya di sini saya membahas tentang bangsa Nisnas dulu dan ular Falak yang akan muncul di muka bumi ini dalam beberapa puluh tahun ke depan. Karena di dalam kitab Miftahul Asror bab 31 di situ sudah tercantum tahunnya. Ular Falak akan muncul kembali ke muka bumi ini, ditugaskan oleh Allah pada tahun 2047. Berarti tinggal sebentar lagi ya, sekarang sudah 2023, berarti tinggal 20 tahun lebihan lagi. Nah, ular Falak itu akan berbarengan muncul ke muka bumi ini dengan bangsa Nisnas. Dan bangsa Nisnas itu menyerupai semuanya seperti manusia, tetapi mempunyai sayap. Yang mempunyai sayap itu yang baik. Tapi kalau yang mempunyai tanduk seperti sapi itu yang bisa membelokkan akidah manusia. Nah, sahabat IMP, mungkin untuk pembahasan tentang bangsa Nisnas dan ular Falak cukup sekian. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari sahabat IMP tentang misteri bulan Ramadan. Kapan bulan Ramadan ada di muka bumi ini? Nah, ini juga jarang sekali dibahas oleh para ulama ya. Tetapi di sini kita bisa ngambil di dalam kitab Qisas Al-Anbiya bahwa bulan Ramadan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat Jibril dan turun wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa bulan Ramadan ini muncul di saat bulan Saban kedua Hijriyah, yang dimana pada saat itu orang-orang belum mengenal dengan puasa wajib Ramadan, karena kebanyakan orang-orang itu mengenal dengan puasa Asyura Muharram. Pada saat itu puasa Asyura Muharram itu wajib bagi seluruh umat muslim. Tetapi di saat Allah memberikan petunjuk harus ada bulan Ramadan yang diwajibkan hanya 1 bulan, ternyata itu nyampai kepada Nabi Muhammad SAW
Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat dan kepada seluruh umatnya bahwa di 1 tahun ada puasa wajib, yaitu Ramadan 1 bulan penuh, dan puasa Asyura yang asalnya wajib menjadi sunnah setiap bulan Muharram. Bagi semua muslim yang melaksanakan puasa Asyura itu mendapatkan pahala yang besar. Bagi yang tidak sanggup pun juga itu tidak apa-apa, karena itu masuknya ke dalam rukun sunnah. Tetapi untuk puasa Ramadan itu diwajibkan. Nah, keutamaan Ramadan pada zaman itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada seluruh umatnya bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh itu akan mendapatkan pahala sebanyak 80 kali lipat dibanding dengan pahala sholat. Berarti sungguh luar biasa ya, pahalanya bulan Ramadan itu sangat besar. Dan bagi yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, asalkan ada alasan, yaitu uzur. Kalau misalkan nggak uzur berarti bepergian, musafir, itu diwajibkan bayar fidyah bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu itu cukup kita mengqadha setelah bada Syawal. Dan misteri bulan Ramadan itu ada yang belum terungkap, bahwa bulan Ramadan itu datang kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam saat di Gua Hiro. Dan di Gua Hiro itu Nabi Muhammad SAW diberikan 1 kertas yang terbuat dari tinta emas, dan ada tulisannya yang disebut dengan Ramadan Nur Jabal. Nah, Ramadan Nur Jabal itu apa? Ramadan Nur Jabal itu adalah bagi siapa orang yang melaksanakan bulan Ramadan itu akan mendapatkan setetes Nur Muhammad. Itu sudah janjinya Allah. Tercantum juga di dalam Quran Surat Al-Isra yang masih digofirkan. Tetapi kalau kita bisa mengkaji isinya, di situ kita akan bisa mengetahui apa arti dan makna yang sebetulnya yang ada di dalam Quran Surat Al-Isra tersebut. Puasa Ramadan yang sebenarnya adalah puasa segala-galanya. Berarti bukan hanya puasa menahan lapar dan haus saja, tetapi menutup telinga tentang hal kejelekan, menutup mata tentang hal kemaksiatan, menutup mulut tentang hal ghibah, menutup segala anggota tubuh yang ada di dalam diri kita supaya bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Karena begini, di saat bulan Ramadan ada bahasa bahwa semua setan-setan itu dibelenggu. Setan yang seperti apa yang dibelenggu? Tapi kan banyak di bulan Ramadan orang-orang yang melakukan maksiat, yang melakukan kesalahan. Lalu setannya siapa? Setannya itu adalah manusia yang tidak bisa melawan hawa nafsu. Karena sudah benar sekali apa yang disampaikan oleh dawuh Nabi Muhammad SAW. Setan itu memang dibelenggu, tetapi setan yang kelas kakap yang dibelenggu. Setan kelas teri itu dibiarkan untuk menggoda orang-orang yang tidak bisa melawan hawa nafsu. Berarti di bulan Ramadan yang tidak bisa melawan hawa nafsunya itu adalah setan yang memang bisa terganggu oleh setan kelas teri. Berarti itu manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Di saat kita bulan puasa, baik sedang berpuasa ataupun sedang ujur dan tidak berpuasa, alangkah lebih baiknya kita memperbanyak zikrullah, memperbanyak istighfar supaya kita tidak diganggu oleh setan teri. Karena sangat rugi sekali kalau misalkan kita diganggu oleh setan teri. Berarti nilai norma kemanusiaan kita itu rendah di mata Allah. Sedangkan manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Berarti kita harus bisa melawan hawa nafsu. Jauhi segala hal keburukan, jauhi segala hal yang memang melenceng dari aturan agama, supaya di bulan puasa ini kita mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua makhluk yang ada di muka bumi ini, terutama muslim, harus benar-benar bisa menjalankan rukun Islam yang 5. Karena kan puasa juga termasuk ke dalam rukun Islam yang 5, tetapi kita harus bisa puasa segala-galanya. Karena kan di dalam rukun, itu rukun yang perlu kita patuhi, yang perlu kita jalankan. Tetapi selain rukun juga itu kan ada wajib.
Nah, yang wajibnya itu yang harus kita pegang teguh dan kita laksanakan sebaik mungkin dengan hati yang ikhlas. Nah, sahabat IMP, ini ada yang bertanya, bagaimana jikalau orang berpuasa tetapi tidak menjalankan salat? Alangkah lebih baiknya jangan berpuasa. Karena kan satu syahadat, dua salat. Salat dulu, kalau salatnya udah benar baru puasa. Nah, dua, ada yang bertanya lagi, bagaimana jikalau orang yang berpuasa tetapi masih terus menjelekkan orang, gibah? Kalau saran dari saya, mending jangan berpuasa. Perbaiki dulu diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah baik, baru kita melaksanakan puasa supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang saya sampaikan, jangan berpuasa jikalau tidak melaksanakan sholat. Jangan berpuasa jikalau masih melakukan gibah. Itu tercantum di dalam kitab Fathul Qabri. Di dalam kitab tersebut, jangan pernah mau melakukan ibadah kalau diri kita masih belum benar. Jalankan dulu saja yang wajib. Yang wajib keseharian itu apa? Berarti sholat kan? Sholat yang 5 waktu. Jalankan saja dulu sholat. Setelah bisa menjalankan sholat dari mulai 1 waktu, bertahap ya, 2 waktu, 3 waktu, sampai ke 5 waktu, baru di situ kita bisa menjalankan rukun yang selanjutnya. Jadi kita harus bertahap dalam menjalankan rukun Islam. Contohnya, 1 syahadat. Berarti syahadat itu selain dari pernikahan, syaratnya masuk Islam dengan membacakan 2 kalimat syahadat. 2 sholat. Itu sholat yang sangat paling wajib. Karena itu dijalankan setiap hari dalam 5 waktu. Setelah itu zakat. Zakat kita harus baik. Jangan sampai kita keliru dalam membagikan zakat, infak, sedekah. Yang keempat, puasa. Nah, puasa ini kita harus bisa menahan dan melawan hawa nafsu. Dari keburukan harus bisa menjadi baik. Kelima, jikalau mampu menunaikan ibadah haji. Nah, menunaikan ibadah haji itu seperti apa? Menunaikan ibadah haji kalau mempunyai niatan riya, itu tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah. Yang ada akan mendapatkan madorot ketika pulang dari tanah suci. Jadi di sini kita dalam menjalankan ibadah itu harus ikhlas ya. Jangan sampai STMJ. Salat terus dijalankan kan, maksiat jerat itu nggak boleh. Karena kita harus memilih salah satu tujuan hidup kita. Tidak bisa dua-duanya kita jalankan. Yang ada kalau dua-duanya kita jalankan, yang ada kita akan celaka di tengah jalan. Makanya ada bahasa, soklah kalau Sundanya gitu ya, soklah puaskeun heula ayeuna, keun weh masalah tobat mah, gitu kan. Tapi di situ kita sebagai manusia harus punya patokan. Kita melakukan kesalahan. Mau sampai kapan? Karena kita juga harus ada tobatnya. Jangan sampai terlambat. Karena yang namanya usia itu kan terus dipantau oleh malaikat. Di saat malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk mencabut seseorang A, gitu kan. Itu terjadi atas kun fayakunnya Allah. Jadi di sini kita melakukan kesalahan dan keburukan itu harus punya patokan. Jangan kumaha engke, harus engke kumaha gitu. Karena kalau misalkan kita gimana nanti, yang ada kita nggak akan pernah hidup benar. Selamanya kita akan selalu salah. Di saat kita sedang melafalkan janji, itu pun juga akan diingkari dan diingkari. Lalu apakah kita harus menunggu murkanya dari Allah? Nauzubillah min dzalik. Karena murka dari Allah itu paling menyakitkan bagi manusia dibandingkan dengan kesusahan dan kesulitan apa yang pernah dialami. Nah, berarti kita akan kembali ke tema awal. Seperti yang barusan saya sampaikan, itu masuk ke dalam penilaian golongan bangsa Nisnas juga. Karena bangsa Nisnas akan memilah semua umat muslim yang ada di muka bumi ini. Kenapa harus umat muslim? Karena bangsa Nisnas itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk melindungi umat muslim. Beda halnya dengan ular palak. Ular palak itu sifatnya umum, sama Allah diciptakan untuk bisa menumpas dan harus bisa juga memberantas orang-orang yang zalim. Tapi sifatnya itu umum, tidak dengan satu agama, tetapi
umum untuk semua agama. Jadi di sini dua makhluk yang Allah ciptakan berbeda-beda tugas. Dan di sini kita sebagai manusia harus bisa lebih tawadu, mawas diri, karena sudah tidak lama lagi tinggal menghitung tahun. Kalau kita panjang umur, akan dihadapkan dengan bertemunya golongan bangsa Nisnas dan ular falak. Nah, mungkin sahabat IMP cukup sekian dari saya. Insya Allah kedepannya kita akan membahas tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.